Saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Saya santet itu. Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang apa yang kamu lihat di masa depan supaya saya bisa menerjemahkan secara logika makroekonominya. Coba apa yang kamu lihat? Anginnya akan datang 2018. Angin itu angin apa? Angin resesi ekonomi. 2018 itu anginnya. 19 dan 2020 ekonomi berhenti dan mengalami stagnat ekonomi. Nah, setelah itu deflasi inflasi akan bertemu di 2021. Deflasi inflasi ketemu di 2021. Daya beli masyarakat turun, deflasi inflasi. Dan setelah itu mengalami stagflasi tahun sekian. 2022. Langsung dia ngomong ini Pak Gunawan Yusuf. Sekarang saya akan lihat obligasi Sun semuanya makroekonominya Indonesia. Langsung dia gini, Gunawan Yusuf ini ahli di bidang ekonomi, Dara. Dia hitung semuanya. Sugar Group, Gulaku, Dara. Tertek dia ngomong ini. Masuk akal. Tahun 2020, 2021. Prediksi ekonomi utang Indonesia tembus 5.000 triliun 2020-2021 dan dolar akan tembus 14.000. Masuk akal. Terus itu gimana Pak Gun? Dan 2020 akan mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti, tidak bergerak. Langsung dia ngomong, yang bisa membuat ekonomi berhenti, pertama, bila terjadi perang. Betul? Terjadi apa saudara? Perang, kerusuhan. Atau kedua adalah wabah. Tapi 2020 akan berhenti, ini apa artinya ya Pak Daud? Pak Daud bersyukur sama Tuhan, di antara berapa miliar manusia di muka bumi, Pak Daud bisa ketemu Tuhan langsung. Langsung saya itu pesannya apalagi? Setitik terang 2023, pemulihan tahun 2035. Dia lihat, berarti akan ada suatu pemulihan ekonomi yang jangkanya tidak pendek Pak Daud. Langsung setelah itu saya ngomong, dan apa pesannya lagi? Suruh berkebun Pak Gun. Suruh berkebun sama ketahanan pangan. Berarti di masa depan kira-kira tahun 2023-2024 akan terjadi krisis pangan.
Langsung dia ingin ngomong, oke, sekarang Pak Daud sudah tahu, saya terjemahkan secara makroekonominya. Sekarang Pak Daud maunya gimana? Gini Pak Gun, 2014 ini kan saya berhenti. Nanti saya selesaikan tugas saya sampai Pak SBY turun, saya juga ikut berhenti. Oke, itu komitmenmu, bagus. Setelah itu apa lagi? Ya sama saya sudah ngomong sama Ibu Ani Yudhoyono, 2014 saya berhenti. Oke, setelah itu kamu gimana Pak Daud? Kalau saya berhenti, kerja apa? Betul? 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 Nah saya ngomong, kalau khotbah Pak Gun sampai idu entek bangun rumah setahun belum selesai loh itu. Lah gitu. Oh gitu. Oh iya. Gimana Pak Daud? Oke. Sekarang tak kasih tahu. Pak Daud kan ada berkat kan ya, waktu di pengamanan khusus kan ya. Iya. Oke. Sekarang tak kasih tahu. Belikan tanah semua. Setelah itu ada teks amnesti, ikut teks amnesti. Loh, kenapa teks amnesti? Selama ini Pak Daud udah lapor pajak belum? Belum pernah. Oh iya, laporkan itu. Langsung 2015 teks amnesti langsung. Langsung teks amnesti dah. Penebusan dosa. Nah, dah semua secara legal pajak semua beresin 2015. Oke, 2015 kan Pak Daud nggak ngerti pajak, ya udahlah sekarang bayar pajak semua untuk teks amnestikan, selesai di sini dah. Nah selesai teks amnesti, uang dari teks amnesti itu udah selesai, Pak Daud beli tanah. Nah terus dia ngomong, tanahnya gimana? Nah itu di 2017. Tanahnya gimana Pak Gun? Dia ngomong sama saya, Pak Daud kan pemain kecil, beda dengan saya akan ajarin. Beli tanah di bawah 2000, pinggir jalan 2 mobil lewat, di bawah 1 juta. Jangan yang hektaran, jualnya susah. Pinggir jalan 2 mobil lewat, pinggir kota, harga di bawah 1 juta. Oke, setelah itu yang kedua, nomor 1 apa? Tanya Tuhan dulu. Nah setelah itu Pak Daud tanemin bahwa terjadi krisis ekonomi kan. Setelah itu terjadi krisis pangan kan. Oke, Pak Daud tanemin tanaman jangka panjang. Jangka panjang gimana Pak Gun? Ya tanemin duren musangking. Saya itu duren duri hitam. Saya itu alpokat yang jenis bagus-bagus semua, sama nangka jangka panjang. Nah di bawah tanaman itu kasih bawahnya sayur-sayuran untuk selanjutnya. Setelah itu belinya berapa? Langsung suruh beli. Saya ada berkat, penting udah teks amnesti dulu, tak beli tanah. Kalau tidak salah saya beli tanah itu tidak banyak, waktu itu terpisah-pisah itu kira-kira hampir 2,5 hektar. Pisah-pisah 2000 meter, 1000 meter, semua saya siapkan semua. 2017 saya sudah persiapan semua. Langsung saya datangkan bibit-bibit durian musangking, duri hitam, manggis. Saya itu pisang rojo. Pisang rojo itu hati-hati loh. Saya beli bibit itu 100 biji, yang asli hanya 20 ya. Yang keluarnya itu rojo bingung ya. Nah, saya beli bibit itu 100, yang asli hanya 20 saudara. Waktu udah besar, jadi rojo bingung semua ya. Nah, langsung tak buangin semua. Sekarang udah semuanya banyak pisang raja, saudara. Asli, pisang raja saya asli semua. Nah, setelah itu tanemin pisang raja, tanemin semua titik-titik. Dia ngomong sama saya gini, sekarang Pak Daud pelihara sapi. Kenapa harus pelihara sapi? Waktu itu Gunawan ngomong, nah pinggir-pinggirnya kamu tanemin rumput kolonjono yang untuk yang besar-besar dulu saudara, rumput yang tinggi-tinggi dulu saudara. Nah kamu tanemin itu pinggir-pinggirnya. Nah setelah itu kamu pelihara sapi. Nah nanti kamu akan mengalami siklus. Jadi gini, nah supaya pupuknya kamu pakai itu, saya dikasih tahu sama teman, itu pakai bak, kotoran sapinya direndam dulu pakai air 3 bulan 4 bulan, baru dikasihkan tanaman sekitar 1 meter. Diajarin saya saudara. Udah. Nanti gini Pak Daud, sapi makan rumput
dimakan sapi kan Pak Daud. Nah setelah itu sapi punya kotoran untuk pupuknya tempatnya Pak Daud. Bikin tandon-tandon pupuk. Oke, tandon-tandon pupuk saudara. Nah setelah itu tandon pupuk gimana lagi Pak Gun? Dia ngomong sama saya gini, kamu jadi petani. Jadi sapi makan rumput, kotoran sapi untuk tanaman kamu. Dah siklus. Nah sama pelihara ayam, pengen telur tinggal ceplok kan gitu dah. Pelihara ayam diliarkan aja lah di desa kan. Ya udah, kira-kira ada 2,5 hektar begitu. Itu 2017. Saya ngomong sama Pak Gunawan Yusuf, berani enggak saya ngomong di publik akan terjadi resesi ekonomi ini Pak Gun? Bicara aja, karena waktunya sudah dekat. Udah, akhirnya saya ambil keputusan. Saya harus bicara. 2017 saya khotbah di GLO di berbagai tempat. Anginnya akan datang di 2017, 2018. 2018 anginnya akan datang. 2019 dan 2020 badainya datang. Dan akan terjadi ekonomi berhenti. Waktu saya berkata demikian langsung ada reaksi. Karena waktu 2017 semua masih baik-baik saja. Betul? 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 Semua masih apa saudara? Baik-baik saja. Langsung saya khotbahkan terus di mana-mana pun tempat. Tapi saya sudah siapin tanaman-tanaman saudara. Ada kira-kira 2,5 hektar saudara. Nah setelah itu udah 2019 saya khotbahkan lagi. Wah reaksinya tambah keras. 2020 Januari sampai pendeta-pendeta datang nemui Pak Gilbert. Nah saya ini bersyukur sama Tuhan, saya kan bukan pendeta. Tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Karena status saya ini sampai sekarang adalah jemaat seperti saudara. Saya juga bukan diaken, juga bukan penatua, dan bukan majelis. Saya jemaat biasa, dan saya tidak ada kartu pendeta, adanya KTP. Nah, tidak ada, saya bukan pendeta. Kalau saya ngaku pendeta, itu pendeta gadungan, saya tidak mau saudara. Saya bukan pendeta. Ya Pak Daud kalau sampein saja, karena tidak ada jabatan sama sekali di gereja. Kalau Pak Daud ada jabatan di gereja, itu yang berbahaya. Pak Daud tidak ada jabatan di gereja, ngomong saja. Itu ya saya ngomong aja saudara. Nah, 2019 saya ngomong, 2020 Januari saudara. Pendeta-pendeta ada yang datang Pak Gilbert, Daud khotbah terjadi resesi ekonomi, terjadi ini. Mana buktinya? Pak Gilbert ngomong, ini kan masih 2020 Januari. Nanti kita tunggu 2020 bulan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Corona, betul? 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 Yang kritik juga ikut karantina kan itu. 2020. Tek. Ekonomi berhenti buahnya di Indonesia, dunia, betul enggak? Betul? Dunia 2020 tek berhenti. 2020. Ya, demikianlah Sobat Ministry Channel kesaksian Pak Dotoni tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana itu ditafsirkan dengan seorang pakar ekonomi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dotoni relevan terjadi sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan. Mari kita mempersiapkan diri kita, kiranya pada Tony diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau boleh mendengarkan firman ini dan kami boleh belajar dan kami boleh melakukannya. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Diberkatilah pada Tony pelayanannya, diberkatilah keluarga, anak istrinya, diberkatilah sobat-sobat Ministry Channel yang subscribe, yang menonton, semuanya mereka diberkati. Berkati channel ini, terpuji termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.